Hari ini saya mau sampaikan kepada kita semuanya, jangan memandang remeh orang-orang di sekelilingmu. Jangan kamu takut, aku adalah. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kata ke-26 dari jangan takut kita ambil dari Hakim-Hakim pasal 14 ayat 18. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silahkan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ini terjadi ketika Ehud, hakim Israel itu mati, dan kemudian Israel kembali berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Siklus ini terjadi, kemudian Tuhan membangkitkan hakim Israel yang namanya Barak dan Deborah. Dan dalam satu kesempatan tertentu, ketika orang Israel sudah jatuh ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan itu, kemudian Tuhan sekali lagi membangkitkan Barak dan Deborah. Dalam sebuah peperangan yang dahsyat, salah satu panglima perang dari Yabin yang sangat diandalkan, yakni Sisera, berhadapan dengan Barak dan Deborah. Dan Alkitab mencatat Sisera dengan pasukannya dikalahkan, dan kemudian bahkan Sisera harus lari turun dari kereta perangnya dengan berjalan kaki menuju ke kemah Yael. Dan Bapak Ibu yang saya kasihi, apa yang terjadi kemudian? Yael mempersilahkan Sisera untuk masuk ke dalam kemahnya, dan kemudian Alkitab mencatat Sisera dipatok tepat pada pelipisnya ketika Sisera sudah tidur, sehingga kemudian Sisera mati. Nah, ada kalanya ketika kita menghadapi sesuatu masalah atau pergumulan hidup, kadang-kadang kita merasa tidak ngerti jalan keluarnya. Kadang-kadang kita bingung siapa yang bisa memberi pertolongan ketika sebuah persoalan terjadi. Kadang-kadang Bapak Ibu, Allah membangkitkan orang yang tidak pernah kita duga. Siapa yang pernah menduga Yael yang justru akan membunuh Sisera? Padahal panglima perang atau hakimnya adalah Barak dan Deborah. Tetapi oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan, dan sekali lagi Tuhan bekerja dengan 1001 cara yang tidak dapat kita mengerti dengan otak kita yang kecil ini. Orang-orang yang tidak pernah diduga tiba-tiba datang dan memberi pertolongan. Bapak Ibu yang saya kasihi, terlalu banyak cara Tuhan untuk dapat menolong saudara dalam berbagai pergumulan. Entah itu pergumulan kecil ataupun pergumulan besar yang mungkin hari-hari ini sedang Bapak Ibu hadapi. Tuhan kadang-kadang bangkitkan orang-orang yang tidak pernah saudara duga. Orang-orang di sekeliling saudara, orang-orang yang saudara pikir Yael itu perempuan, dia dari kaum lemah, tetapi Tuhan bisa menjadikan dia menjadi penolong bagi Barak dan Deborah. Hari ini saya mau sampaikan kepada kita semuanya, jangan memandang remeh orang-orang di sekelilingmu. Sebab itu terus lakukan kebenaran firman Tuhan, lakukan yang terbaik dan yang baik, agar orang-orang di sekeliling saudara, komunitas saudara dapat mendukung saudara. Sebab kadang-kadang tidak kita duga ada orang-orang yang memberikan pertolongan. Ada satu kesaksian dari seorang ibu. Ibu ini harusnya mendapatkan hadiah, tapi karena dia sudah pulang duluan, dia tidak mendapatkan hadiah itu. Lalu kemudian ketika sampai dia pulang ke rumah, dia sedang marah sama suaminya karena suaminya ngajak buru-buru pulang, sementara hadiah utama itu akan bisa diambil kalau dia ada di tempat itu. Tetapi kemudian ketika dia pulang, hari-hari berikutnya disesalilah hadiah yang cukup besar itu. Tetapi anaknya, anak semata wayangnya itu berkata seperti ini, "Ma, ini baru awal tahun, Tuhan sudah memberikan kejutan meskipun tidak jatuh ke tangan kita. Kita masih punya 11 bulan lagi, itu karena kejadiannya di bulan Januari, saudara.
Masih ada 11 bulan lagi, kita akan tunggu kejutan-kejutan yang Tuhan mau berikan. Hari ini sekali lagi saya mau sampaikan, percayalah, Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Jangan heran kalau itu terjadi dalam hidup saudara. Ada orang-orang yang tidak pernah saudara duga yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong saudara. Terlalu beratkah beban yang saudara pikul? Atau ada kebingungan meskipun bebanmu tidak terlalu berat hari ini? Percayalah, Allah sanggup memberikan jalan keluar dengan kuat kuasanya. Tundukkan kepala. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi setiap mereka yang hari ini sedang menghadapi persoalan dan pergumulan hidup. Bapa, kadang-kadang Engkau melakukan sesuatu yang tidak dapat kami mengerti dengan akal dan pikiran kami. Ada orang-orang yang tidak pernah kami duga tiba-tiba datang memberikan pertolongan kepada kami. Kalau itu yang terjadi Bapa, Engkau memberi pertolongan kepada setiap kami agar kami tetap dapat melihat bahwa ini adalah cara dan jalan Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sebab itu, jangan takut. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Tidak takut, sebab Kau besertaku.